Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini agak menarik juga ya, terbaru di channel Hodari Podcast Rakyat, ya ini Mbak Yeni Wahid saat jenguk korban Mario Dandi dan keluarga NU harap keadilan. Ini sangat luar biasa sekali dan saya mengapresiasi itu begitu. Tapi di luar sana banyak yang menggoreng bahwa menjadi spekulasi bahwa seolah-olah ada politik dan sebagainya. Sama dengan Anies Baswedan yang kemarin itu menjenguk tim sukses Jokowi Ahok di era itu ya, kemudian menjenguk ke rumah sakit, itu rasa kemanusiaan begitu. Bukan atas nama lawan, kawan dan sebagainya begitu kan. Apalagi atas nama calon presiden, tidak begitu kan. Tetapi itu ada rasa kemanusiaan kepada siapapun, ya rasa empati kita kepada siapapun harus ada begitu kan. Ya bagi di luar sana banyak yang menggoreng habis-habisan berita-berita seperti ini, apalagi Mbak Yeni seperti ini ya yang saya bacakan seperti ini. Ini ya dari Haji Umar Al Chelsea ya ini. Mbak Yeni, kasus penganiayaan David itu bukan milik keluarga NU. Ini tentang keadilan yang harus ditegakkan untuk siapapun warga negara yang dianiaya, khususnya David yang dianiaya dengan sadis ya oleh Mario Dandi CS. Yang peduli dan marah bukan hanya NU atau Ansor, tapi semua rakyat. Betul sekali. Tetapi rasa inilah yang kemudian jangan ada sesuatu yang memang dipolitisi begitu kan, atau diarahkan ke politik. Itu saya rasa bahwa jauh begitu kan, terlalu jauh begitu kan. Tetapi karena memang bapaknya si David itu melontarkan hal-hal yang memang tidak senonoh kepada lawan-lawan atau kepada pendukung Anies Baswedan atau ke FPI dan sebagainya, itulah yang kemudian simpati-simpati itu yang kemudian dipelintirkan begitu kan. Ini dikit-dikit bahwa NU ya giliran ada oknum NU terlibat korupsi pada diam. Contohnya bendahara PBNU kalau nggak salah. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra dan komentar-komentar netizen ya. Marah sih, tapi lebih marah lagi dengan ketidakadilan KM50. Jika saja ada video penyiksaannya, gue yakin akan lebih biadab dari Sisdi Dandi. Inilah yang kemudian kenapa orang-orang mengkaitkan hal itu begitu. Tapi yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atas nama pribadi, atas nama kemanusiaan kepada siapapun boleh ke sana begitu kan. Ya, boleh kita melakukan hal itu begitu. Memang yang KM50 itu adalah FPI, apakah orang-orang yang sana baik dari di kalangan orang-orang tertentu apakah boleh berempati dan memberikan satu statement bahwa inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah pernah melakukan hal itu? Itu yang menjadi timbal balik hari ini begitu kan. Orang-orang berspekulasi kenapa KM50 tidak begitu dihiraukan, lalu kemudian si David dihiraukan. Kira-kira seperti itu begitu pandangan netizen. Tapi menurut saya pribadi, edukasi kita bahwa rasa kemanusiaan itu ada kepada siapapun. Baik yang label organisasi si A, si B dan si C, karena pada hakikatnya adalah kita itu adalah dibangun bersama-sama begitu kan. Jangan sampai musibah yang dialami David dimanfaatkan oleh pejabat. Betul ya, politisasi ya, politisi atau tokoh tertentu ya untuk cari panggung atau sekedar eksis diliput berbagai media. Kejadian seperti David itu banyak, bullying ya, persekusi hingga penganiayaan berat. Jangan karena viral heboh terus mereka ikut bersuara. Betul sekali begitu kan. Ini narasi yang baik sebenarnya, bahwa jangan-jangan seolah-olah ini menjadi panggung politik begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Inilah kalau memang rasa empati ya silahkan begitu kan, bantu si David ya, atau memang kalau bisa ya bantu dengan apa yang seharusnya kita bantu begitu kan, begitu logikanya. Tapi dengan hal seperti itu banyak ya kejadian-kejadian seperti si David banyak atas kekerasan itu begitu kan. Apakah ini jangan-jangan karena memang ada afiliasi atau apa? Ya wallahu alam, saya tidak tahu begitu kan. Hari ini kita boleh berpendapat bahwa dalam Pancasila khususnya nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan terlebih nilai keadilan hanya diperlakukan khusus bagi golongan dan ormas tertentu. Wallahu alam bisawab. Itulah muncul spekulasi hari ini seperti itu begitu kan. Ya orang yang namanya keadilan itu harus ditegakkan begitu tanpa ada pandang bulu. Ya kalau memang seandainya ada yang berspekulasi seperti itu wallahu alam. Tapi ya pada hakikatnya ya boleh yang namanya keadilan itu harus rata begitu. Kenapa orang-orang korupsi triliunan dihukum 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sedangkan orang-orang yang mencuri singkong, mengambil singkong hanya untuk makan dihukum sampai puluhan tahun? Kan begitu logikanya begitu. Di mana letak logikanya? Wallahu a'lam.
Ini menunjukkan bahwa ya Mbak Yeni akan peduli tentang keadilan. Kalau bersangkutan dengan golongannya, kepeduliannya bukan untuk rakyat tapi untuk dirinya. Wallahu alam. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Yeni Wahid saat jenguk korban Mario Dandi, keluarga NU harap keadilan. Dikutip dari CNN Indonesia ya. Anak Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid menjenguk Kristalino David ya Ozara alias David, korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio di Rumah Sakit Mayapada. Bahkan berdasarkan pantauan cnnindonesia.com di lokasi, Yeni beserta rombongannya ya keluar dari pintu lobi utama RS tempat David dirawat pada pukul 12. Tak banyak yang disampaikan kepada awak media. Ia berharap agar David segera sembuh dan juga berharap keadilan untuk anak petinggi Ansor. Bahkan doanya agar David segera sembuh. Tentu kita mendukung bukan cuma dalam doa tapi dalam semangat kebersamaan, memberikan solidaritas simpati ya kepada orang tua. Lebih lanjut ia meminta agar masyarakat turut beserta mendoakan David agar bisa dikuatkan, diberi kesehatan. Bahkan jadi kalau ya kami dari keluarga besar NU tentunya mengharapkan ada keadilan dalam hal ini, dan di sisi lain kita menginginkan meminta doa kepada masyarakat Indonesia agar segera disembuhkan. Dia punya semangat untuk fixing agar dikuatkan, agar segera pulih. Keluarga juga diberikan kekuatan dalam mendampingi putranya agar segera sadar kembali. Bahkan sebelumnya polisi telah menetapkan Mario Dandi Satrio dan rekannya SN19 sebagai tersangka kasus penganiayaan David. Polisi membeberkan Mario Dandi menganiaya David dengan cara menendang hingga menginjak kepala David ya berulang kali. Mario Dandi juga memukul kepala David berkali-kali. Sementara itu bersangkutan diduga ya berperan memprovokasi Dandi untuk menganiaya David. Telah mengakui dirinya menerima ajakan Mario Dandi yang berniat menganiaya David. Atas kasus penganiayaan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya buntut kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario. Bahkan ya Rafael juga menyatakan mundur dari aparatur sipil dari ASN. Rafael juga meminta Rafael kepada keluarga David atas penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Ya, inilah yang kemudian yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tetap ada begitu kan ya. Jangan hanya si A, si B, dan si C. Semuanya harus sama, yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu. Bahwa hal-hal inilah yang kemudian kenapa di luar sana banyak yang menggoreng habis-habisan hal-hal berita seperti itu begitu. Ya, pada hakikatnya ya kita harus sama di mata hukum begitu kan ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang herannya lagi ya bisa saja si si Mario Dandi itu dengan kawan-kawannya ya bisa ini adalah perencanaan atau apa begitu kan. Karena muncul spekulasi hari ini bahwa katanya si pacarnya itu katanya dilecehkan atau apa begitu kan. Tapi menurut saya pribadi apakah itu benar atau tidak? Jangan-jangan kasusnya sama dengan Verdi Sambo dengan istrinya begitu kan. Ini kan muncul sekali banyak spekulasi hal seperti itu begitu kan. Jangan terlalu percaya hal itu begitu. Tapi kami pribadi tidak mendukung siapa-siapa, tapi kami mendukung rasa kemanusiaan pribadi begitu kan. Bagaimana mungkin dengan hal seperti itu dianiaya, rasa empatinya di mana begitu kan. Meski bukan dia dari banser, dari apa begitu, empati kita harus sama kepada siapapun begitu kan ya, simpati kita harus sama begitu atas rasa kemanusiaan begitu, kira-kira seperti itu begitu, baik di kalangan siapa dan siapa begitu, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.